Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Noodles dengan nama anggota yang pertama saya Rizky Faris Madila. Lalu sebelah saya ada Saya Bibi Ranti. Saya Raka Maulana Sidik. di sini kami akan mempresentasikan hasil sebuah dari produk kami dengan judul The Noodles. Oke. Itu cuplikannya. The Noodles adalah inovasi kuliner mie ayam hijau yang berwadah pangsit, edible, yang sehat, kekinian, dan ramah lingkungan. Lanjut. Mengapa inovasi ini harus ada? Karena darurat sampah kuliner. 30% limbah kota adalah kemasan sekali pakai. Styrofoam butuh ratusan tahun untuk terurai, menyumbat saluran air dan melepaskan zat beracun saat terkena panas. Yang kedua ada minim gizi dan inovasi. Mie konvensional syarat pewarna sintetis yang memicu masalah pencernaan. Tampilannya membosankan dan gagal menarik minat generasi muda Gen Z yang mencari pengalaman kuliner instagramable. Terus jawabannya untuk kuliner masa depan ada zero waste, yaitu wadah mangrove dari kulit pangsit daur ulang yang 100% dapat dimakan atau terurai alami di tanah dalam hitungan hari. Yang kedua ada naturally healthy, mie buatan sendiri dengan berwarna hijau alami dari ekstrak bayam dan spirulina, kaya vitamin dan tinggi protein. Yang ketiga ada modern apparel, perpaduan tekstur kenyal dan renyah dengan visual yang unik, fotogenik, dan dirancang khusus untuk memikat audiens media sosial. Selanjutnya ada autonomi atau satu mangkuk tanpa sisa. Yang pertama ada topping, ayam suwir berkualitas sayur sawi segar, daun bawang, dan memberikan asupan serat dan protein esensial. Yang kedua ada noodle base, mie cerdas, terinfusi ekstrak bayam hijau, tekstur kenyal, sempurna, diproduksi segar tanpa pengawet buatan. Yang ketiga ada edible bowl, mangkuk dari kulit pangsit presisi yang digoreng hingga kemasan, menggantikan styrofoam berbahaya sekaligus memberikan sensasi crunchy pada setiap gigitan. Kemudian slide selanjutnya ini memiliki kategori baru atau brosur. Yang pertama ada wadah penyajian, yaitu mangkuk edible atau pangsit, terus terpeduli plastik atau styrofoam. Kemudian dampak lingkungan 100% biodegradable, mencemari tanah dan sungai. Kemudian ada bahan pewarna alami atau biodiversity, lunak, sintesis buatan. Terus kemudian daya tarik sosial media sangat fotogenik, kemudian biasa saja. Terus kemudian harga atau terjangkau, harganya 10.000 porsi. Kemudian harganya juga 10.000 porsi. Memberikan 4 kali nilai tanpa menaikkan beban harga bagi konsumen. Selanjutnya, segmen pasar berpotensi tinggi di Purwokerto. Yang pertama, target utama mahasiswa dan pelajar usia 15 sampai 25 tahun di sekitar kampus untuk mencari kuliner praktis, murah, pedas, opsinya itu oil dan servis untuk diunggah ke media sosial. Kemudian ada eco-conscious urbanitas, yaitu konsumen muda yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi dan merasa bersalah saat mengonsumsi kemasan plastik sekali pakai. Kemudian keluarga muda untuk mencari alternatif makanan cepat, crunchy, atau street food yang terjamin kebersihan dan layak bergizi untuk anak-anak. Kemudian mesin akuisisi pelanggan. Yang pertama ada digital, yaitu dari aplikasi itu TikTok, Instagram, terus WhatsApp. Kemudian aksesibilitas, yaitu bisa tatap muka langsung, terus bisa via GrabFood. Kemudian loyalitas, yaitu dapat pelayanan responsif. Kemudian pemanfaatan relasi di daerah kampus.
Kemudian standar operasional dan kualitas yang pertama, Saudi dan fair, yaitu pemilihan tepung, daging ayam, dada, dan sayuran segar berkualitas tinggi, produk mandiri, adonan mie ekstra sayur, dan pencetakan mangkuk pangsit. Yang kedua, production dan higienis, itu perhatian hidangan dengan kontrol kualitas ketat, area produk wajib bersih, menggunakan sarung tangan atau hand glove, dan alat terstandarisasi. Yang ketiga, delivery dan experience, penyajian dine-in cepat, pemasaran takeaway, ramah lingkungan, dan respon cepat untuk pesanan daring, evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala. Selanjutnya, arsitektur finansial dan proyeksi laba. Yang pertama, kebutuhan modal PNB itu 8.141.000 rupiah, kemudian ekonomi unitnya harga jual itu 10.000 per porsi, target harinya 30 porsi, omsetnya itu sekitar 300 per hari. Kemudian biaya variabelnya 776.000, biaya tetap 2.285.000 rupiah. Proyeksi laba bersih 4.875.000 rupiah per bulan siklus, terus titik imbasnya 1,56 siklus. Oke, selanjutnya itu ada peta jalan eksekusi. Nah, untuk waktunya itu dari bulan Juli hingga Desember tahun 2026. Nah, untuk bulan pertama itu ada pendanaan PMW turun, lalu pembelian aset modal seperti opor, alat giling, dan lain-lain. Dan ada uji coba riset final. Untuk bulan kedua ada soft launching, penetrasi paksa mahasiswa unsur, pendaftaran dan integrasi penuh dengan salah satu mitra GrabFood. Untuk bulan ketiga itu ada evaluasi respon pasar, inovasi tingkat kepedasan, dan menu pendamping program loyalitas pelanggan. Lalu bulan keempat itu ada analisis metrik BEP, evaluasi kinerja divisi, dan standarisasi operasional untuk persiapan ekspansi. Nah, untuk ada penggerak Gerudo sendiri, itu yang pertama ada saya sendiri sebagai ketua yang mengambil keputusan strategis, memimpin visi dan keberlanjutan usaha. Yang kedua ada Astrid Aliza sebagai bendahara. Yang ketiga ada Raka sebagai operasional penjaga kualitas. Yang keempat ada Dewi Wiranti sebagai pemasaran, dan yang kelima ada Kais sebagai persiapan logistik. Jadi untuk menikmati rasa dan menyelamatkan semesta dan bukan sekedar inovasi kuliner. Ini adalah model bisnis sinkron dengan fundamental finansial yang kuat, dengan lama payback-nya itu selama 1,5 siklus, dan siap memimpin tren UMKM ramah lingkungan di Banyumas. Mari wujudkan satu mangkuk tanpa sisa ini bersama program Wirausaha 2026. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.